Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang dikasihi, diberkati, dan dikenan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan yang dapat memberkati kita semua, khususnya dalam menjalankan tugas sepanjang hari ini. Dalam kitab Yeremia 23 ayat 4 mengatakan, Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini merupakan firman Tuhan yang isinya berupa teguran kepada para gembala yang tidak dapat menggembalakan domba dengan baik. Bahkan dalam Yeremia 23 ayat 1, Tuhan berkata, celakalah para gembala yang membiarkan domba menjadi hilang dan terserak. Jika melihat Yeremia 23 ayat 1 ini di dalam King James Version-nya dikatakan, Woe to the shepherd who destroy and scatter the sheep of my pasture. Ayat ini menegaskan bahwa alasan yang dapat membuat domba hilang dan tersesat itu terkait dengan makanan yang digambarkan dengan pasture atau padang rumput. Atau dengan kata lain, para gembala saat itu tidak memberikan makanan yang baik kepada domba, sehingga membuat para domba mencari makanannya dengan usaha mereka sendiri, yang akhirnya membuat mereka terpencar, bahkan bisa terhilang. Pewahyuan dari kedua ayat tersebut di atas merupakan pesan kepada kita, khususnya yang dipercayakan sebagai gembala, pendeta, evangelis, guru sekolah minggu, atau apapun yang bertanggung jawab kepada sejumlah orang yang dibimbingnya, di mana hendaknya orang-orang tersebut dapat menerima makanan yang baik dari kita. Dalam hal ini juga termasuk para orang tua terhadap anak-anaknya. Sedangkan pewahyuan tentang makanan yang dimaksud adalah firman Tuhan. Dan pewahyuan tentang makanan yang baik yang tidak membuat takut dan tidak terkejut, bahkan tidak terhilang, seperti yang dimaksud dalam ayat bacaan kita pagi ini adalah firman Tuhan tentang The Lord our righteousness, atau Tuhan adalah kebenaran kita, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 23 ayat 6, khususnya dalam King James Version-nya. Pemahaman tentang Tuhan adalah kebenaran kita, atau The Lord our righteousness, membawa kita kepada seorang pribadi yang namanya Yesus dan karya salibnya, yang dapat kita lihat dalam Injil Kasih Karunia sebagai berita baik. Alkitab memberitahukan kita bahwa sesudah pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan memberikan kebenaran bukan kepada orang-orang yang mematuhi hukum Taurat, melainkan kepada siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, yang tertulis di salah satu ayat firman Tuhan, yaitu Galatia 2 ayat 16. Tuhan menganggap kita benar terlepas dari perbuatan atau kepatuhan kita, karena Kristus yang menanggung kesalahan kita dan memberikan kepada kita kebenarannya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saat Tuhan memberikan Yesus kepada kita, Ia menjadi kebenaran kita, sehingga kita memiliki kebenarannya. Ini berarti kita 100% benar di mata Tuhan. Jika kita selalu mengingatkan kepada orang-orang yang sedang kita beri makan sebagai domba-domba tentang kebenaran ini, maka dipastikan mereka tidak mengalami ketakutan, tidak cemas, dan tidak terhilang. Tapi justru sebaliknya, mereka mengalami sukacita karena mereka telah dimerdekakan dari belenggu dosa secara cuma-cuma. Juga mereka mengetahui bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Sebagai orang benar, maka doa kita memiliki kuasa, sehingga siapakah lawan kita? Dan juga kita berhak menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub sesuai dengan janjinya sendiri. Dengan demikian, jika kita melihat orang percaya yang memilih untuk menjadi tidak percaya, jangan langsung menyalahkan orang tersebut. Tapi kita dapat mempertanyakan, makanan apa yang sudah diberikan selama ini, baik oleh gembala
atau pendeta, bahkan orang tuanya, sehingga orang percaya itu menjadi terhilang. Pembahasan di atas sesungguhnya juga mengingatkan kepada kita semua untuk dapat memilih makanan firman yang sehat, yang dapat membuat kita tidak takut, tidak kecewa, dan tidak terhilang. Selain itu juga menegaskan pada kita semua bahwa Tuhan lebih peduli tentang makanan firman apa yang disajikan daripada jumlah jemaat, jumlah persembahan, atau besarnya gedung gereja dalam satu pelayanan. Hal ini diperkuat oleh Yesus sendiri yang juga memberitakan kabar baik, seperti yang dicatat dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Jika demikian saudara, apa alasan kita sehingga tidak memberitakan kabar baik tentang Yesus dan karya salibnya kepada semua orang? Amin. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Kristus yang sudah memberkati kami. Kami terlalu percaya Engkau yang di dalam kami, yang mengerjakan, bahkan menyediakan semua yang baik bagi kami. Kami berdoa bagi pemirsa yang mendengarkan program ini, diberkati sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.